Disclaimer, video ini bertujuan untuk sharing informasi berdasarkan analisa pribadi. Segala bentuk keputusan menjual atau membeli ditanggung trader sendiri. Jadi lakukan research kalian sendiri sebelum mengambil keputusan. Sudah siap? Mari kita mulai. Hai semua, jadi di video kali ini kita akan coba ulas soal token TKO atau toko token. Nah, ini adalah toko token di time frame 1 hari teman-teman. Kita pakai pair yang bid-ar. Oke, sementara pergerakan toko token itu masih downtrend kalau kita lihat dari time frame 1 harinya. Downtrend. Nah, untuk jangka pendek di sini kita bisa melihat peluang atau potensi terjadinya bullish divergence. Untuk indikatornya cenderung naik, tapi pergerakan chartnya justru mengalami sideways atau sedikit mengalami penurunan. Which is ini adalah tanda awal yang bagus untuk TKO. Nah, apakah nanti akan naik? Nah, kita nggak tahu teman-teman. Oke, sekarang kita lihat di time frame 4 jam. Aku mau review sedikit deh tentang Bitcoin ya. Bitcoin itu mengalami koreksi dari tanggal 3 Maret kemarin itu sudah mengalami penurunan sampai akhirnya di tanggal 5 itu ketahan di area support di 38,599 sini. Terus dia akan mencoba untuk testing mungkin ke area EMA 99 yang mana di sini juga ada area resisten di $40.000 teman-teman. Jadi bila benar ini adalah testing saja, kemungkinan Bitcoin akan lagi-lagi mengalami fase koreksi. Dan ini tentunya akan berpengaruh untuk altcoin yang lain, tak terkecuali TKO. Nah, TKO kalau kita lihat dari time frame 4 jam itu dia ada potensi membentuk descending broadening wedge pattern. Jadi dia bergerak di ini ya, apa ya namanya, corong atau kayak toa gitu. Jadi bentuknya kayak gini. Dan ini kita target terdekat sih mungkin bisa testing sampai di sini. Sampai di 11 ribuan atau 10.900 lebih tepatnya. Jadi bila mana nanti TKO berhasil testing sampai area ini, maka TKO akan memberikan sinyal kedua, apakah dia akan naik lagi atau dia justru terreject di area sini. Nah, itu kita nggak tahu. Tapi kalau biasanya descending broadening wedge pattern itu cenderung meningkat ya. Nah, tapi ini menyesuaikan juga sama pergerakan ataupun kondisi dari market. Tapi kalau dari scope kecilnya kita bisa lihat di sini juga ada potensi dia itu bikin ascending. Yes, di sini ada ascending triangle gitu. Teman-teman bisa lihat pergerakannya itu sekarang sudah di breakdown teman-teman. Dan ini juga punya potensi untuk mengalami testing di sini terus dia reject ke bawah untuk TKO. Kalau kita mau misalkan cari targetnya kira-kira turun berapa, itu palingan di sini. Maka sekitaran sini, mungkin bisa ke 8.900-an untuk penurunannya. Dan memang bila benar, ya teman-teman harus siap dengan konsekuensi itu. Cuman kalau memang kita merujuk pada Bitcoin sendiri yang ada potensi untuk mengalami koreksi, sepertinya TKO jangka pendek mungkin juga mengalami koreksi sampai 8.900 ini ya teman-teman. Jadi di sini adalah area support yang kuat banget di kisaran 8.500 8.600 ini. Dan semoga sih memang area support ini akan menahan TKO untuk turun lebih dalam lagi. Mengingat TKO sendiri udah nggak punya area support terdekat teman-teman. Jadi setelah dia break dari area yang sekarang jadi key resistance di sini di 18.000, TKO udah nggak punya area support lagi. Jadi setiap penurunan dia akan bikin support baru. Oke, mungkin seperti itu kira-kira pergerakan dari TKO sendiri. Overall memang market lagi kurang kondusif, lagi nggak stabil ya perekonomian baik dari global. Tapi memang ini adalah kondisi atau fase yang teman-teman sebagai investor atau trader harus alami. Satu lagi, kemarin ada isu tentang listingnya NBT ya atau Nanobuy token itu ternyata hanya listing di PancakeSwap
dan belum listing di toko kripto. Kita masih menunggu kapan ada toko Launchpad, mengingat kemarin waktu toko Submit itu mereka mengatakan Maret, ya kuartal pertama lah, target mereka itu akan mengadakan toko Launchpad, tapi sampai saat ini masih belum terrealisasi. Kita nggak tahu apakah ini masih ada masalah di Bapepti atau seperti apa. Oke, sekian aja mungkin analisa kali ini, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau kalian punya pertanyaan bisa tulis di komen. Jangan lupa juga untuk join di komunitas kami di Telegram, teman-teman. Kita punya komunitas diskusi di Telegram, silahkan teman-teman join. Linknya itu bisa dapatkan di kolom deskripsi. Oke, mungkin sekian aja. Akhir kata saya Andre, makasih.